Halo offliner, bertemu kembali dengan gue Ricky. Gimana kabar Anda saat ini? Kali ini saya akan merekap alur cerita film yang sangat menarik dan inspiratif, mengisahkan tentang kehidupan orang biasa, pendiam, dan tidak sombong yang akan melawan gangster terkenal di dunia. Oke, GPL gak pakai lama, langsung ke alur ceritanya. Subscribe saja jika mau, like, dislike, terserah Anda. Scene pertama kita diperlihatkan seseorang yang sedang diinterogasi. Tidak lain adalah pemeran utama kita bernama Hood Mansell. Dia adalah orang biasa yang setiap hari siklus hidupnya makan, berangkat kerja, tidur, olahraga, terus seperti itu sampai di suatu malam ada pencuri yang berhasil masuk ke rumahnya dan merampok uang, perhiasan, jam tangan di rumah Hood. Hood pun tampak santai dengan keadaan itu. Pada suatu momen, anaknya bisa melumpuhkan salah satu dari perampok tersebut dan Hood hendak menyerang. Tapi ia tidak jadi melakukannya, entah kenapa. Dan perampok itu pun pergi. Hood lekas tidur dan sedikit memikirkan kejadian itu. Ditambah dia kurang perhatian dari istrinya. Paginya, seperti biasa, Hood makan dan pergi berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerja, dia bertemu dengan adik dari istrinya yang memberikannya sebuah pistol. Tapi perkataannya sedikit menyinggung dan meremehkan Hood. Dikira semalam dia tidak berani menghadapi perampok tersebut, padahal dia cuma ingin meminimalisir kerusakan di rumahnya. Hood pun menerima pistol itu lalu bersantai di ruangan kerjanya dan berkomunikasi dengan temannya. Hood mengatakan kepada temannya jika perampok itu laki-laki dan perempuan yang sebenarnya ketakutan, putus asa, dan ternyata pistol yang digunakan pun tidak ada pelurunya. Maka dari itu, kalian sekarang sudah tahu kenapa Hood tidak menyerangnya pada saat itu. Singkat cerita, setelah pulang dari kerja, Hood mampir ke panti jompo dari ayahnya dan kembali pulang. Pada saat di rumah, putrinya mengatakan kepada Hood jika gelang kucingnya hilang. Dan sebelumnya ada di dalam baskom wadah uang yang dicuri oleh perampok kemarin. Tanpa berpikir, Hood yang tidak terima gelang kucing milik putri kesayangannya dicuri dan tidak mau melihat anak kesayangannya bersedih, langsung kembali menuju panti jompo ayahnya dan mengambil lencana FBI milik ayahnya tersebut yang bernama David. Ternyata David adalah mantan FBI yang sudah pensiun. Setelah semua siap, Hood langsung berangkat menuju ke tempat-tempat tato dan mengaku bahwa dia sedang mencari orang yang bertato sama persis seperti tato yang digambarkannya. Di sini sedikit aku jelaskan bahwa gambar tato yang dibawa Hood. Jika kalian memperhatikan awal scene tadi, Hood melihat salah satu dari tangan perampok kemarin memiliki tato sejenis itu. Pada saat menanyakan ke salah satu tempat, Hood pun diketahui oleh orang yang ada di tempat tato tersebut bahwa lencana yang ditunjukkan Hood sudah kadaluarsa 20 tahun yang lalu. Hood sedikit ketakutan mencoba untuk menyuap agar diberitahu lokasi tempat orang yang mempunyai tato seperti itu dan mulai meyakinkan mereka. Pada saat bernegosiasi, salah satu orang tersebut tidak sengaja melihat tato di lengan Hood dan berterima kasih kepadanya. Lalu temannya memutuskan untuk membantu Hood menemukan lokasi perampok kemarin. Dengan sedikit perjuangan akhirnya Hood menemukan lokasinya lalu langsung menodongkan pistol kepadanya, meminta arloji gelang kucing anaknya kembali. Tapi ternyata dia tidak mengambilnya. Dan alasan mereka merampok kemarin adalah untuk bayinya yang sakit parah. Hood pun sangat menyesali perbuatannya. Pada saat Hood ingin pulang menaiki bus, tiba-tiba ada segerombolan anak muda yang sedang mabuk. Open that door. Whether I'm right or wrong, I've gotta be me, but what I am, life that keeps me alive. What do we have here? I've gotta. Lalu memasuki bus yang ditumpangi Hood dan membuat kekacauan di dalamnya.
Hood terlihat kasihan dengan gadis yang terancam oleh pemabuk tersebut, lalu langsung menantang mereka semua dan pertarungan pun tidak bisa dihindari. Di tengah pertarungan, Hood hampir kalah, namun ia bangkit kembali dan inilah yang terjadi. Run! Setelah selesai, Hood langsung pulang dan lukanya diobati oleh istrinya. Setelah itu, Shin diperlihatkan ke seseorang ketua klub ternama di kota tersebut bernama Julian. Pada saat selesai bernyanyi, Julian mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa adik satu-satunya telah diajar oleh seseorang yang tidak lain adalah Hood. Julian pun marah dan bertanya kepada teman dari adiknya, tapi Julian semakin marah karena teman dari adiknya itu berbicara bahwa yang mengajar mereka adalah orang biasa dan cuma satu orang. Alhasil Julian pun langsung segera mencari Hood dengan modal seadanya. Di sisi lain, Hood sedang berkumpul dengan keluarganya ditelepon oleh temannya yang mengatakan bahwa salah satu dari pemabuk yang diajar Hood kemarin adalah adik dari Julian, gangster terkuat di kota tersebut. Tetapi Hood nampak santai dan tidak menghiraukan hal itu. Setelah selesai makan, Hood langsung berangkat kerja dan menemui seorang di tempat cukur untuk mengetahui tentang Julian. Di sisi lain, Julian sudah menemukan keberadaan David, ayah dari Hood, melewati hackernya. Tetapi hacker tersebut yang sudah mengetahui latar belakang Hood, dia langsung memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan ternyata Hood adalah seorang agen pembunuh profesional. Selanjutnya diperlihatkan Hood yang sedang makan malam bersama keluarga, tetapi Hood dikejutkan dengan anak buah Julian yang mendatangi rumahnya. Seketika dia langsung sigap menyembunyikan anaknya ke dalam ruangan rahasia dan lagi-lagi pertarungan pun tidak bisa dihindari. Sialnya, Hood dapat dilumpuhkan oleh salah satu dari anak buah Julian dengan sebuah kejut listrik dan rencana ingin dibawa ke bosnya yaitu Julian. Tetapi di tengah perjalanan Hood berhasil lolos sekaligus membunuh mereka dengan menabrakkan mobil yang mereka kendarai. Who the hell are you? Nobody. No one left to her.
Setelah itu Hood langsung kembali ke rumahnya dan meminta kepada istrinya dan kedua anaknya untuk pergi darinya, mencari tempat aman sampai semua kekacauan ini teratasi, dan mulai membereskan semua dengan diawali mengajak minum orang yang lagi sekarat di hadapannya. Gila. I see trees for me and you. I see skies of blue. Kemudian membakar rumahnya lalu pergi ke tempat ia bekerja dan membeli pabrik tersebut dengan tujuan dijadikan markas. Di sisi lain, David ayahnya Hood didatangi oleh dua orang bersenjata suruhan Julian yang akan membunuhnya, tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Come on, Davey. Please turn that shit down. Setelah membeli pabrik tersebut, Hood langsung mendekorasinya dan memutuskan untuk pergi ke markas klub milik Julian dengan seorang diri, sampai bisa menghabisi cukup banyak dari anak buah Julian, dan juga uang Julian dibakar. Julian yang sedang karaoke dikejutkan dengan kedatangan Hood yang sudah berada di hadapan Julian. Setelah itu mereka bernegosiasi tentang ini dengan baik-baik, tetapi Julian menolak dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Hood. What say you and I have a moment? Now on the after all we can both rebuild. What? Don't fucking do! Then right now, let's both quit. Think it over. I'll be nearby. Sampai di markas, ternyata Julian dan anak buahnya masih mengejar dan menembaki Hood secara membabi buta sampai Hood terkena tembakan di bahunya. Akan tetapi pertolongan datang di mana teman Hood yang datang membantunya, dan tak lama David juga ikut serta. Di sini final battle duo versus squad pun dimulai. Dengan semua keahliannya, mereka bertiga bisa mengatasi dan baik-baik saja. Sampai pada akhirnya Julian berhasil menembak lengan sebelah kiri dari temannya Hood.
dan semua peluru sudah habis. Lalu Hood meng-end dan memboyahkan pertandingan ini dengan cara sebagai berikut. Everybody dies. Setelah semua selesai, scene beralih ke awal tadi dan film pun Me, nobody. Ada pesan yang terkandung di dalam film ini, yaitu diamnya seorang pendiam adalah tidurnya seekor singa. Maka jangan coba-coba kalian mengusiknya, karena sekali dia marah, sangat sedikit kemungkinan dia bisa kalah. Oke, saya Riki Aditya, bye.